Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di dalam tubuh laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Tubulus testis sendiri adalah saluran-saluran kecil yang ada di dalam testis. Bahan dasar sperma adalah sel spermatogonium. Sel spermatogonium atau bakal sperma dapat ditemukan menempel pada dinding-dinding tubulus testis. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, organ reproduksinya akan berkembang. Saat itu, proses spermatogenesis akan terjadi. Pertama-tama, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Sebagian dari sel spermatogonium tersebut selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis dan berdiferensiasi dan akhirnya menghasilkan 4 sel sperma. Dengan kata lain, pada spermatogenesis, satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Jumlah sel spermatogonium dalam tubulus testis sangat banyak, sehingga dalam satu hari, seorang lelaki dewasa dapat menghasilkan 2 miliar sperma. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan ovum. Peristiwa ini terjadi di dalam tubuh perempuan. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Saat bayi dilahirkan, proses oogenesis akan terhenti untuk sementara waktu sampai organ reproduksi perempuan tersebut siap. Dan ketika perempuan tersebut memasuki masa pubertas, proses oogenesis kembali berlanjut. Proses oogenesis ini akan terjadi terus hingga perempuan tersebut mencapai masa menopause. Peristiwa oogenesis tahap awal terjadi di dalam ovarium seorang janin perempuan. Di dalam ovarium, janin tersebut terdapat bakal ovum yang dikenal dengan sebutan oogonium. Oogonium inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum melalui peristiwa oogenesis. Saat berbentuk janin, oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan. Proses pembelahan ini adalah tahapan awal dalam proses oogenesis. Proses tersebut akan berhenti saat janin sudah menjadi bayi. Dengan kata lain, proses oogenesis akan dihentikan untuk sementara waktu. Proses oogenesis belum akan berlanjut saat organ reproduksi seorang perempuan belum berkembang. Saat seseorang perempuan memasuki masa pubertas, organ-organ reproduksinya sudah sempurna. Saat itu, masing-masing oogonium secara bergantian mulai melanjutkan proses oogenesis. Per 28 hari sekali,
masing-masing ovarium akan melepaskan ovum, tepatnya oosit sekunder, melalui proses ovulasi. Jika kondisinya sesuai, proses oogenesis sendiri akan berlanjut hingga akhirnya oosit sekunder tersebut menjadi sebuah ovum. Walaupun mirip, proses oogenesis tidak sama dengan proses spermatogenesis. Berikut ini adalah keseluruhan tahapan dari proses oogenesis. Berbeda dengan pembelahan spermatogonium, satu sel oogonium hanya akan menghasilkan satu sel ovum. Hasil sampingan dari oogenesis adalah 3 buah sel yang tidak akan dapat dibuahi, yang dikenal dengan sebutan badan polar atau badan kutub. Ovum selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru, sementara badan polar akhirnya akan mati. Perbedaan lain dengan spermatogenesis, jumlah oogonium dalam ovarium ada batasnya. Dalam hidupnya, seorang wanita dewasa hanya akan menghasilkan 400 oosit sekunder saja.